Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya memiliki sebuah kartu grafis dari MSI Gaming X GeForce GTX 1660 Super ya. Untuk ini adalah seri tertinggi 1660 Super ya MSI, karena dia udah varian Gaming X dan memiliki teknologi Twin Frozen Thermal Design, ada backplate RGB dan juga memiliki boost clock yang tinggi. Oke, ini untuk bagian luarnya seperti ini guys. Kalau teman-teman tentunya tidak asing dengan seri Gaming X ya, 6GB GDDR6 untuk serinya GeForce GTX 1660 Super Gaming X. Kemudian ini untuk box bagian belakangnya, spesifikasinya seperti ini. Dia ada teknologi Torfan, jadi kipasnya udah teknologi Torfan 3.0 dan Mastery of Aerodynamic ya, seperti biasa ya. Untuk teknologi pendinginannya mantul dan ada RGB Mystic Light di bagian GPU-nya. Ini minimal requirement-nya seperti ini, mantap. Ini bagian tampak samping, tampak atas, semuanya ya kurang lebih hampir sama guys. Oke, kita akan lihat box bagian dalamnya. Ini untuk box bagian luarnya di sini. Ini untuk box bagian dalamnya, kita akan lihat ya. Ada kelengkapan berupa amplop besar berwarna hitam. Isinya apa kita lihat? Ya, di sini ada thank you card dari MSI, kemudian ada quick user guide dari MSI, kartu garansi dari Alfa-Arta Andaya ya. Ini asik banget, bisa kontak via WhatsApp langsung direspon untuk menanyakan status garansi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada komik atau poster. Sebenarnya ini manual book dibikin secara menarik supaya kita lebih tertarik untuk mempelajarinya ya. Ada tentang MSI Afterburner dan lain sebagainya. Oke, ini tentunya kita sudah sangat familiar sekali ya dengan kelengkapannya. Kemudian ini ada spons bagian dalam, pelindung, dan tentu ada graphic cardnya. Oh ya, di bagian bawah ini sudah saya taruh di sini untuk apa ya namanya, static back ya, static back pelindungnya dari kartu grafis ini. Oke, kita coba amati untuk kartu grafis ini. Ukurannya lumayan bongsor ya guys ya, lumayan bongsor. Jadi ini saya lepas dulu plastiknya karena kita akan tes nanti kartu grafisnya ini. Varian dual fan, auto fan control, dia akan berputar di saat 60 derajat Celcius ke atas, dan dia akan idle jika average di 50 derajat Celcius. Ini kita buka aja semua, walaupun saya menggunakan port HDMI saja, tapi kita akan cek, cross check dan recheck. Ya, ini fan-nya otomatis, masih sangat bersih, kinyis-kinyis kinclong karena ini X user personal ya, bukan mining, bukan juga warnet ataupun bukan intinya milik user pribadi perseorangan. Dan kebetulan pekerja, dia sudah punya dana untuk upgrade dan graphic cardnya ini juga masih sangat mulus kinclong. Oke, di sini ada silver pipe ya, di bagian bawah ada silver pipe. Kemudian PCI Express 3.0. Kemudian ini untuk Mystic Light-nya di area sini ya guys ya. Ini RGB. Kemudian membutuhkan 8 pin port tambahan. Oh ya, ada yang ketinggalan. Di bagian sekitar sini ini ada warna putih. Ada warna putih, ini ada RGB lighting-nya nanti guys. Di atas bawah juga ya. Atas bawah. Bagian atas ini RGB lighting. Mantap. Jadi ini kartu grafis yang estetik banget ya. Untuk seri 1660 Super ini size-nya sama, hampir sama dengan RTX 2060 dari Gaming X juga. Ini dilengkapi dengan backplate. Untuk house-nya di sini ada backplate-nya, dan backplate-nya ini benar-benar solid banget. Dia benar-benar berfungsi sebagai pendingin yang handal. Untuk kartu ini memiliki nomor seri yang sama ya, 4047. Sudah saya cross check dengan box-nya, 4047 sama ya guys, mantap. Kemudian untuk kartu grafis ini memiliki garansi masih cukup panjang, sangat panjang ya. Jadi sampai expire di Januari 2023. Mantap ya. Expire di Januari 2023 dari Alfa-Arta Andaya. GeForce GTX 1660 Super Gaming X. Ya, ini kurang lebih semua fitur udah saya paparkan di sini. Kita akan tes dan pasang unit ini ya guys ya. Oke. Kita akan pasang di
PCI Express. Saya pasang mic dulu. PCI Express 3.0. Kita taruh dulu. Pasang. Kita akan jalankan benchmark sintetis ya. Bisa menggunakan TimeSpy atau Fairstrike ya kalau untuk kelas-kelas 1660 Super. Dan di PCI Express membutuhkan 8 pin power tambahan. Perlu diingat guys, ini VGA walaupun memerlukan 8 pin power, tapi dia TDP-nya bisa dikatakan TDP yang hemat daya ya. Karena seri dari ini sudah teknologi Torch Fan tadi lah guys, yang kita lihat tadi di awal. Oke, kita menggunakan port HDMI dulu, pasang. Kita supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kartu grafis estetis ya guys. Teman-teman bisa lihat di sini RGB lightingnya menyala, Mystic Light-nya, dan display sudah tampil ya. Display sudah tampil. Kita pantau dulu kartu grafisnya. Mulus jaya guys. Estetik ya. RGB lighting menyala, Mystic Light-nya juga menyala. Oke, kita akan ke display. Kita akan pantau displaynya dulu. Kita login dulu ya. Saya tes 15 Juli jam 14.22. Kita paskan dulu tripodnya guys. Kita tunggu resolusi layarnya berubah ya ke Full HD ya. Mungkin tripodnya terlalu tinggi. Sambil saya pas-paskan guys. Oke, layar berkedip, resolusi sudah berubah ke Full HD ya. Kita akan buka untuk kartu grafis ini di MSI Afterburner dulu. Kita reload. Oke, kita buka MSI Afterburner, idle kipas di 39 derajat Celcius. Kemudian kita buka Steam ID untuk 3D Mark, kemudian GPU Z, dan juga kita cek HW infonya di sini sudah terload ya. HW info kita reload aja biar ke refresh semua datanya. Oke, kita coba buka di website untuk spesifikasi kartu grafisnya. MSI GTX 1660 Super Gaming X ya. Kita komparasi dengan GPU Z. Arsitekturnya TU116. Kemudian render texture mapping 48/88, subvendor dari MSI. Kemudian kartu grafis ini, oke, kita minimize dulu. Kartu grafis ini memiliki shader di 1408 core dengan DirectX support 12_1, PCI Express 16 kali 3.0 dengan memory type GDDR6 Hynix 6GB ya, 192 bit dengan bandwidth mantap guys, 336 GB per detik bandwidthnya, kecepatan berpikirnya ya, transfer data maksudnya. Kemudian untuk driver yang terpakai saat ini saya di 512.15 Windows 10 64 bit WHQL. Kita coba cross check untuk base clocknya di 1530 MHz, memory clocknya 1750 MHz, dan boost clocknya di 1830 MHz. Dia bisa plus 3%. Kartu grafis ini dual slot, panjangnya 24,7 cm, lebarnya 12,7 cm, tebalnya di 4,6 cm, TDP 125 watt, dan memiliki HDMI versi 2.0 dan DisplayPort versi 1.4a dengan 1x8 pin port tambahan. Nice. Oke.
Kita akan jalankan benchmark sintetis ya. Oke, kita paskan dulu di sini guys. Suhu prosesor saya di 30-an, 35, 30-an ya. Temperatur GPU posisi di 42 derajat Celcius ya, idle. Oh, ini saya belum update GPU Z, tapi nggak apa-apa. Kita akan jalankan time spy ya guys ya. Kita akan running time spy di preset 1080. Kita akan coba dekatkan monitornya. Kita jalankan time spy di preset 1080 ya. Collecting system info dulu. Running benchmark. Time spy grafik test 1. Kipas masih idle, belum muter ya tentunya. Oke, start. Nice, kita pencet ini biar tampil monitoringnya. Suhu di 57 derajat Celcius, kipas akan berputar 60 derajat Celcius. Dan untuk direct 3D FPS di 36 FPS ya kurang lebih, dengan average 37 FPS. Saat ini di posisi 41 FPS dan posisi temperatur di 63 derajat Celcius. RPM sudah terisi di 25% ya, 26%. Perputaran kipasnya di average kurang lebih 900 RPM ya, atau di 29 sampai 30% ya. Perputaran idle temperatur di 65 derajat Celcius, bukan idle maksudnya fluktuatif gitu ya guys, langsam. TDP di 130 watt dengan clock speed 7 GHz. Suara kipas super senyap tentunya, mantap jiwa. Oke. Load di 99% guys. Dan suhu terjaga di 67 derajat Celcius. Langsung mengakhiri tes 1. Lanjut ke tes 2 ya. Time spy grafik tes 2. Time spy grafik tes 2 tentunya lebih berat dari yang pertama, tapi di situ akan lebih detail dan lebih rinci lagi untuk render tekstur mappingnya ya. Loading dulu. Oke, nice. Starting di 63 derajat Celcius, TDP di 128 sampai 133 watt ya, kisaran itu dengan clock speed di 7 GHz. Dan average FPS di 28 FPS di preset 1080 ya, untuk maksimalnya di 80 FPS. Mulus ya. Mantul jiwul. 67 derajat Celcius. Saat ini sebagai suhu tertinggi di 68, tapi turun lagi ke 67 derajat Celcius, fluktuatif ya. Kurang lebih sama dengan tes pertama yang saya lakukan tadi, kisaran 67-68 ya untuk full loadnya seperti itu guys. Ini di push di 99% dalam 3D Mark grafik test yang kedua. Dan performanya benar-benar mantul ya, mulus ya. TDP di 130-an, average kisaran range 128 sampai 133 watt ya guys ya. Oke, suhu tertinggi di 69,3 derajat Celcius, dan itu merupakan tes yang terakhir. Sebelum kita akan lihat resultnya, di sini kita akan melewati CPU test terlebih dahulu menggunakan prosesor ya untuk melakukan rendering atau benchmark seperti itu. Ya, di sini temperatur GPU sudah langsung drastis turun ke 52 derajat Celcius dan berangsur turun karena dia idle di range 20 sampai 30%-an untuk
usage-nya. Dengan clock speed-nya hanya di 400 sampai 800 MHz, yang tadinya di 7 GHz ya, ini hanya di 0,4 sampai 0,8 GHz. RPM-nya di 0%, kipas sudah idle. Dan menggunakan prosesor ini dapat average 19 fps, 18 fps dengan maksimal 38 fps ya. Frame time-nya di 90-an millisecond. Oke, suhu GPU udah di 50-an ya, tentunya kipas sudah idle dari tadi. Kita akan lihat bagaimana hasil benchmark time SPY-nya. MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X ya. Untuk grafik skornya di 6000-an, CPU skornya 3000-an, dan time space skornya di 5270 ya. Dengan average skornya 5400, kurang lebih terpaut 100-an ya, 100 poin dengan average score. Kemudian untuk tes pertama di sini mencapai 67 derajat Celcius, 67,66. Kemudian tes kedua mencapai 68,9 ya, 68,9. Atau kita buatkan menjadi 69, dan berangsur turun tes ketiga temperatur di 50-an, dan saat ini posisi idle di 51 derajat Celcius. Oke, kalau kita lihat untuk skor di GPU Z serta sensornya, di sini untuk suhu terendah di 40 derajat Celcius, suhu tertinggi di 69 derajat Celcius, saat ini idle di 50-an. Kemudian RPM kipas lebih cenderung 0 RPM, maksimal di 1400 RPM dengan power di average 14 sampai 16 watt, sedangkan maksimal di 132 watt guys. Untuk clock sendiri di 1900-an, memory clocknya di 1750-an, dan efektif clocknya graphic card ini di 1900-an. Jadi kencang banget guys, mantap jiwa, jos. Oke, untuk FPS tadi bisa dilihat di cuplikan video sebelumnya ya. Performanya bener-bener mantap jiwa, mulus dan jos guys. Tentunya suhunya masih sangat adem banget guys, menggigil tanpa AC. Oke, kita akan lanjut tes graphic yang lainnya. Jangan lupa subscribe, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.